Ya, alhamdulillah ini proses perjalanan yang cukup lama karena memang kita siapin serius banget berdasarkan evaluasi di single pertamanya, ya kan, sempat trending di 3 negara. Makanya saya sebagai produser berusaha untuk jangan sampai nanti single keduanya itu drop. Makanya kita siapkan betul tuh, hampir 3 bulan lah, hampir 3 bulan kita persiapkan untuk single keduanya ini dengan persiapan yang matang, terutama untuk olah vokalnya, pemilihan lagu, karena ada beberapa pilihan sebenarnya buat Amel. Nah, sampai pada yang lagu ini, Ku Ingin Bebas ini adalah pilihan yang terakhir dari beberapa lagu yang kita siapkan. Berapa lagu kira-kira waktu itu bisa? Ada banyak sih, selain lagu baru juga ada lagu-lagu recycle, jadi yang pernah dibawakan oleh almarhum. Kenapa yang dipilih bebas? Maksudnya untuk bebas dari karakter nikah atau gimana? Bukan, sebenarnya lagu ini saya sudah beli jauh sebelum lagu serupa, ya, lagu pertamanya itu sudah kita beli, ya. Cuman kan waktu lagu serupa itu kan ini lagu tentang Amel, sebenarnya mengekspresikan tentang diri Amel, di mana dia dipersonifikasikan atau diibaratkan serupa dengan almarhum kan, ya. Alhamdulillah serupa tapi tidak sama. Nah, gimana kita akhirnya berpikir untuk scene keduanya itu bagaimana kita keluar dari bayang-bayang almarhum kan itu. Meskipun secara notasi lagunya itu masih orang masih ngeh gitu, masih oh iya ini lagunya almarhum Nabila gitu. Tapi dari sisi cerita, dari sisi liriknya ini benar-benar lagu yang bercerita tentang sosial, pribadi seseorang, bukan pribadi Amel tapi pribadi seseorang itu. Jadi makanya kita pilih itu sebagai satu pilihan yang dari banyak pilihan kita pilih itu. Nah, ternyata kita lihat tadi mulai dari minggu lalu kita udah post, kita woro-woro, responnya bagus gitu. Mudah-mudahan ini lebih dari yang kita harapkan. Nah, kembali lagi ke soal prosesnya kenapa panjang, karena memang kita siapkan betul vokalnya Amel, bukan hanya sekedar sekedar vokal yang hanya dimanisin di recording, tapi juga benar-benar vokal dia aslinya. Makanya kita siapkan guru vokal 3 bulan, terus belajar seminggu 3 kali, ya. Tolek tes itu seminggu 3 kali, ya. Belajar vokal seminggu 3 kali, ya. Ya. Jadwal rutinnya ya seminggu kita push terus seminggu 3 kali dia belajar vokal, ya. Sampai akhirnya ketemulah, akhirnya siaplah dengan lagu, ya. Kan kita paham, ya, Amel itu bukan berasal dari penyanyi, makanya saya juga nggak mau memaksakan dia. Yang penting rekaman, urusan nanti vokal bisa dibenerin nanti di studio, bukan begitu. Tapi dia harus nyanyi dengan rasa percaya diri, dengan dirinya, dengan jati dirinya. Dilihat sekarang kepercayaan diri Amel di lagu kedua gimana? Menurut Om Ali? Sudah pede dia sudah pede. Cuman kan ada hal-hal yang mungkin membuat dia kadang agak masih ya biasa, itu manusiawi aja. Tapi saya melihatnya dia udah pede lah untuk menjadi penyanyi. Lagunya kan juga hampir mirip ya, maksudnya. Ya notasinya. Slow rock ya. Ya slow rock. Ya. Notasinya. Mau kita, memang saya nggak mau dalam pemilihan lagu itu, saya nggak mau
yang beda sama sekali. Ada benang merahnya. Karena kita tahu fans Amel itu adalah sebagian besar adalah fans almarhum Kak Dilan, tergabung di NAFC kan gitu ya. Jadi kita mengakomodir itu, dan nggak bisa dipungkiri itu. Artinya masih kiblatnya ke Mika Ardila ya? Ya, lagu-lagunya masih kiblatnya ke sana. Biasanya kan kalau lagu-lagu slow rock itu kan membutuhkan vokal suara yang tinggi yang ini. Nah, Amel sendiri bagaimana nih maksudnya untuk mencapai model lagu seperti ini bagaimana? Ya. Jadi gini, sekarang ini sedang eranya terutama di platform digital ya, YouTube ya, sekarang lagi eranya konsep musik yang simple ya, cara pembawaannya dengan rileks gitu ya. Makanya ini nggak kita pikir terlalu berat, nggak terlalu berat harus mengeksplor sampai notasi terlalu tinggi gitu. Kita bikin yang rileks, simple, tapi tetap enak didengar. Nah, ini lagu ini meskipun slow rock juga nggak terlalu berat-berat amat gitu ya, tapi tetap ini kita munculkan atau kita berikan sound-sound yang kekinian, jadi terdengar lebih simpel lah gitu lagunya gitu. Jadi nggak terlalu berat-berat amat gitu. Ya, kita berharap ini menjadi lagu yang kembali mengulang trending terutama di Indonesia. Nanti ini kan artinya Amel harus sudah siap ketika menjadi seorang penyanyi dimanapun, ketika lagi apalagi situasi pandemi sekarang pandemi udah mulai ini ya, konser udah boleh. Nah, ini Amel sudah siapkah untuk ketika live bertemu dengan panggung? Ya, makanya gini, ini setelah vokal ya, live vokal, dia akan belajar nanti perform. Jadi perform itu nanti dia akan belajar setelah stepnya adalah nanti setelah vokalnya matang, baru nanti belajar di perform. Karena ketika dia perform, dia harus belajar jaga vokalnya, ya kan, tune-nya, ya, kontrolnya, tapi juga dia bisa menjaga karakter di panggung, ya kan, bahasa tubuhnya. Kalau goyang, ya bukan tipikal orang yang goyang, tapi berekspresi. Jadi berekspresi mengikuti lagu-lagunya. Artinya sudah disiapkan ya? Sudah kita siapkan. Mudah-mudahan ini Amel kan harus bertahap ya, nggak bisa bertahap. Kita sudah planning dia itu untuk ini udah selesai di vokalnya, tinggal nanti pematangan aja. Step berikutnya mulai minggu depan ya, mulai belajar perform. Ya, nanti ada gurunya khusus itu nanti, guru performnya. Ya, gitu. Apakah nanti juga akan ada perform, maksudnya konser mini mini konser atau itu udah mulai seperti itu? Saya kira belum sih, paling yang ke depan tuh biasanya acara gathering, acara jumpa fans gitu. Dan mau nggak mau dong, jumpa fans kan biasanya minta Amel nyanyi. Nah, itu kita siapkan, biarpun mungkin -1 kan itu di atas panggung -1, tapi tetap kita siapkan. Masuk promo album ya? Iya, untuk promo ke radio, kan nanti kan ke radio, ke visit ke radio, terus ke acara-acara jumpa fans gitu. Sejauh ini bagaimana nih mengeluarkan karakter vokal dari Amel ini? Maksudnya artinya gini, memang tidak bisa ini dari almarhum Nika Ardila ya, tapi kan kita harus mengeluarkan karakter vokal dia sendiri. Sejauh ini sampai sejauh mana gitu usaha yang dilakukan oleh Teapro sendiri. Starting pointnya kan dari single pertama ya kan. Dari sana kita bisa mengukur
karakter dia dan kemampuan dia. Ya sudah, kita jangan keluar dari itu sih. Udah, kita jangan dipaksakan. Jangan kita memaksakan diri harus bisa seperti ini. Biar jadi dirinya dengan kemampuan vokal yang ada. Itu sih yang kita yang kita push lah. Lihat kemampuan vokal Amel nih, lagi sendiri pencapaiannya udah berapa persen nih sampai titik maksimal? Ini ya kalau kita bicara tentang explore vokal ya, masih bisa terus. Tapi proses itu terkait dengan pengalaman jam terbang. Nanti dia nyanyi di panggung, dia nyanyi di TV, dia nyanyi di acara-acara event tertentu, itu nanti akan menjadikan dia akhirnya jam terbangnya. Semakin dia sering tampil, dia akan matang dengan sendirinya. Kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi semua orang punya potensi, tinggal bagaimana kita mengasah potensi mereka, bukan memaksakan potensi orang lain ke mereka. Kamu harus seperti ini ya, kamu seperti ini, nggak bisa. Udah, bagaimana? Udah, kita ikutin warna dia, kita ikutin kemampuan dia seperti apa. Udah, kita ke situ aja. Jadi jangan terlalu dipaksakan harus gimana. Selebihnya itu di jam terbang. Ya memang pandemi ini memang membuat penyanyi kehilangan jam terbang. Tapi ini kan udah bentar lagi lah, udah dibuka kan event banyak lagi. Ya udah, harus siap dengan konsekuensi itu, dan Amel harus siap dengan konsekuensi. Kalau suatu saat dia harus tampil, harus lebih percaya diri. Oke. Oke. Siap. Mantap. Yuk.